Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjadikan kita semua orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah Azza wa Jalla kelak pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian fikih pernikahan dan keluarga. Ini adalah pertemuan yang ke-11 atau episode yang ke-11, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita sampai kepada pembahasan tentang hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Itu sudah kita sebutkan poin-poin intinya. Jadi sebenarnya kalau dirinci itu mungkin bisa lebih dari apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Tapi yang kita sebutkan 5 poin beserta perinciannya pada pertemuan yang telah lalu itu insya Allah sudah masuk ke dalam garis besar. Artinya perincian yang selainnya itu akan masuk ke dalam 5 poin penting yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya. Pembahasan malam hari ini insya Allah kita akan bahas, dan ini kemungkinan bisa kita bagi menjadi 2 pertemuan karena pembahasannya lumayan panjang, dan insya Allah kita akan coba untuk ringkas-ringkasnya. Yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini adalah hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Jadi ketika kita menikah, maka tentu saja kita memiliki hak dan kewajiban. Hak bisa kita tuntut dari pasangan kita, kemudian juga kewajiban harus kita tunaikan kepada pasangan kita. Dan ini adalah perkara yang penting. Ya, jangan sampai ketika kita menjalani pernikahan atau hendak kita menjalani pernikahan kemudian kita tidak ada semangat, tidak ada keinginan untuk mengetahui apa hak pasangan kita yang harus kita tunaikan. Ada satu hadis Nabi SAW, jamaah sekalian. Ada sahabat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muawiyah Al-Qushari radhiyallahu taala anhu. Qultu ya Rasulullah, bahwa sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, ma haqqu zaujati ahadina ya alaihi? Apa hak istri terhadap salah seorang dari kami? Atau bisa dibalik, apa kewajiban kami terhadap istri yang harus kami tunaikan? Ini yang bertanya siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an tut'imaha idza ta'imta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah ini sampai akhir hadis ini adalah bagian dari hak-hak istri yang harusnya kita tunaikan. Baik, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha idza ta'imta. Yang pertama, engkau berikan dia makan sebagaimana engkau makan. Ya, yang pertama adalah berarti makanan. Ini kita belum masuk ke dalam pembahasan. Ulun akan runutkan nanti poin-poinnya. Yang kedua kata Nabi SAW, wa taksuha idza tasaita, dan engkau berikan kepada dia pakaian yang layak. Ya, sebagaimana engkau berpakaian yang layak. Wala tadribal wajh. Ya, dan tidak boleh engkau untuk memukul wajahnya. Kita sudah bahas ini pada pertemuan yang telah lalu. Memukul wajah itu termasuk yang terlarang. Bahkan pada saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala saja enggak boleh antum mukul musuh di wajah. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan cuman sama istri ya. Ini apalagi sama istri, sama hewan kurban aja. Biasanya kan hewan kurban tuh dikasih tanda. Nah, ada sebagian orang dulu yang ngasih tanda agak melukai tapi di wajah hewan kurban. Ini ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama hewan aja itu kita nggak boleh ngelukain wajahnya. Ya, apalagi kalau sama istri. Dan luka pukulan di wajah itu akan selalu membekas karena kata para ulama, istri itu kan merupakan tabiatnya itu bercermin. Dan yang bercermin itu, yang pertama kali dia bercermin itu apanya?
wajah, jamaah sekalian. Jadi kalau seandainya seorang suami memukul di wajah istri, itu akan traumanya akan dalam dan lama akan hilang. Kenapa? Karena setiap kali dia lihat wajahnya, dia akan teringat pukulan tersebut. Nah, ini adalah di antara hikmah kenapa sampai kita nggak boleh mukul wajah. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wala tuqabbih, nggak boleh menghina istri, itu nggak boleh. Misalnya kalau pian sarik lawan bini, besar nih ya, ngelamak awak nih nah ya, kada boleh itu. Nggak boleh. Atau misalnya ini aja yang misalnya hidungnya pesek nih, itu nggak boleh. Atau misalnya dasar nih aja nang rendah awak nih aja, kada boleh. Atau dasar aja kurus ya kayak kada ada bergizi lah lo ya, kada ada berdaging lah, itu nggak boleh jemaah sekalian. Wala tuqabbih, kata Nabi SAW. Padahal amun kurus tanggung jawabian sebagai laki. Kenapa sampai istrinya bisa kurus, bisa sampai misalnya ya artinya cuman apa namanya, cuman dagingnya sedikit saja misalnya, itu tanggung jawab. Jadi tidak boleh kita itu jamaah ketika marah sekalipun untuk menghina fisik istri, itu nggak boleh. Nah, ini makna sabda Nabi SAW, wala tuqabbih, dan janganlah kalian, khususnya pada saat marah ya. Ini bapak-bapak harus jaga lisannya. Kalau marah itu tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus bertakwa. Nah, termasuk di antara bentuk ketakwaan seorang suami ketika dia marah kepada istrinya adalah tidak menghina istrinya, khususnya terkait dengan fisik. Itu nggak boleh. Ya, apalagi misalnya gini ya. Misalnya rambut keriting ini aja, itu nggak boleh. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh dijadikan sebagai ya bentuk ulun. Kan Ustadz hendak menegur bini, iya tegur kesalahannya, tapi bukan dengan menghina fisiknya. Baik. Kemudian wala tahjur illa fil bait. Nah, janganlah engkau kalau lagi marahan sama istri, karena ada syariat, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu panjang lebar terkait dengan menghajar. Hajar itu bukan mukulin, enggak. Tapi maksudnya di sini adalah tidak mengajak bicara istri. Karena kadang-kadang bisa jadi istri itu dia akan kembali kepada ketaatan suaminya setelah tidak diajak bicara oleh suaminya. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, makin istri itu ya kan kita disuruh memberikan nasihat yang baik. Ya. Satu, kasih nasihat. Kalau istri salah, kasih nasihat. Kalau tidak bisa, ya kemudian setelah itu dia apa? Ya, tidak diajak bicara. Kemudian setelah itu tidak diajak tidur bersama. Kemudian yang keempat baru dipukul. Makin istri itu ya kualitasnya rendah, dia akan semakin turun. Ada sebagian istri yang cuman sekedar dicelengi sama suami aja, dia udah taat lagi sama suami. Itu berarti kualitasnya bagus. Itu berarti istri yang salehah. Karena nggak perlu diomelin dan tidak perlu untuk dipukul, dia sudah kembali kepada ketaatan suaminya. Tapi kalau istri itu harus selalu, misalnya, kan ada kita sebutkan kaidahnya pukulnya, berapa kali jumlahnya, bagaimana cara memukulnya, kemudian juga di mana memukulnya, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang terlalu. Tapi kalau istri itu selalu harus untuk dia kembali kepada ketaatan suaminya, selalu harus dipukul, ini berarti kualitasnya rendah. Berarti ketakwaannya kepada Allah sampai harus ke yang paling parah untuk bisa dia kembali kepada ketaatan suaminya, itu berarti ya ketakwaannya berarti rendah. Maka semakin baik kualitas seorang istri, semakin bertakwa seorang istri, dia akan cepat untuk kembali kepada ketaatan suaminya tanpa harus tadi melalui rentetan yang paling bawah. Baik. Yang ingin ulun sampaikan jamaah sekalian sebelum kita masuk ke dalam poin-poinnya, coba perhatikan. Yang bertanya di hadis ini adalah sahabat Nabi SAW. Kalau sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah dan dijawab oleh Rasulullah SAW, itu artinya sekelas sahabat Nabi saja menganggap pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting. Coba tanyakan pada diri kita semua ya, yang sudah menikah. Pernah nggak pian memperhatikan, mempelajari, baca atau tanya sama Ustaz, atau semangat untuk mempelajari hak pasangan kita? Pernah nggak? Sedikit ya mas sekalian. Karena seorang itu selalu nyari, itu biasanya yang ditanyakan itu selalu apa yang bisa kita tuntut dari pasangan kita. Selalu terbalik seperti itu. Jadi biasanya kalau ditanya, kalau nang bini betakun, itu biasanya Ustaz bolehlah kayak ini nah. Artinya dia berusaha untuk mencari haknya pada suaminya.
Tapi kalau suami yang bertanya, selalu sudut pandangnya hak yang bisa dituntut dari istri. Lihat sahabat ini jemaah sekalian. Cara bertanya sahabat ini menunjukkan betapa pentingnya kita ini mengetahui tentang apa kewajiban kita yang harus kita tunaikan kepada pasangan kita. Karena kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nih ya, kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih baik. Ulun bukan berbicara tentang masalah hukum dunia ya, tapi kita coba renungkan. Ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih baik ketika suatu ketika nanti kelak pada saat kita di akhirat. Itu kita sudah menunaikan kewajiban kita. Mungkin ada sebagian hak kita yang belum ditunaikan. Itu jauh lebih baik. Karena kita tidak perlu lagi mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Jadi berusaha untuk menunaikan kewajiban. Adapun hak, makanya kita harus saling sama-sama belajar. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam setelah kita mengetahui betapa pentingnya hal ini sampai sahabat Nabi SAW bertanya, maka kita akan masuk ke dalam poin-poin terkait dengan apa hak yang harus ditunaikan oleh suami ya kepada istrinya. Baik, kita ambil yang nomor pertama. Yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah mahar. Jadi mahar itu adalah sesuatu harta atau pemberian yang akan diberikan oleh suami kepada siapa? Kepada siapa? Istri. Baik. Kepada siapa? Kepada istri. Ya. Kepada istri. Dan ulun ingin tekankan di sini ya, bukan kepada mertua. Ya, bukan kepada mertua atau bukan kepada calon mertua. Jadi mahar itu betul-betul murni hak milik istri. Nah, ulun ingin coba terangkan kepada Pian bahwa ulun izin nulis ya. Yang pertama, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hak yang pertama yang harus ditunaikan oleh suami kepada si istri adalah mahar. Apa yang dimaksudkan dengan mahar adalah ya pemberian dari suami kepada istri. Jadi yang memberi adalah siapa? Suami, dan ya, yang diberikan adalah siapa? Istri. Baik. Kemudian ya pemberian dari suami kepada istri ini sebelum menikah biasanya sudah disepakati. Dan mahar ini jamaah sekalian, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mahar itu bisa disebut saat akad nikah. Setelah disepakati kemudian disebut ya. Pada saat akad nikah disebut ya, saya terima, atau kuitannya bisa menyebut aku nikahkan ya, engkau dengan putri kandungku ya dengan mahar ya, misalnya seperangkat alat sholat, atau dengan mahar uang sebesar ya 10 juta, atau dengan mahar misalnya 10 gram emas, maka itu disebut. Kemudian si laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya. Ini adalah disebut saat akad nikah. Yang kedua, bisa jadi mahar itu tidak disebut saat akad nikah karena terburu-buru, karena satu dan lain hal, akhirnya maharnya tidak disepakati. Belum sepakat nih, tapi mahar itu harus ada. Ya, harta atau sesuatu yang diberikan kepada istri dari suami itu harus ada. Kadang bisa jadi belum disepakati dan tidak disebut di akad nikah. Lalu bagaimana? Apakah maharnya berarti termaafkan? Tidak serta-merta bisa termaafkan. Tapi dilihat, ya, kalau tidak disebut di akad nikah, maka dicari wanita yang semisalnya. Yang semisal. Sebagai contoh, oh kakaknya dulu nikah itu maharnya 10 gram emas, maka dilihat kurang lebihnya berarti mahar yang harus diberikan oleh si suami kepada istri ya, meskipun tidak disebut pada saat akad nikah, berarti berapa? 10 gram emas. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau seandainya maharnya itu tinggi. Di sebagian daerah itu jamaah sekalian bisa mahar itu sampai ya 100 juta, bisa mahar itu sampai misalnya puluhan juta. Baik. Jadi ulun ulangi sekali lagi, mahar ini adalah ya pemberian dari suami kepada
kepada istri. Mahar itu terkadang bisa disebut saat akad nikah, bisa juga tidak disebut saat akad nikah. Tapi tentu saja untuk menghindari perselisihan, mahar itu sebaiknya disebut di akad nikah. Tapi kalau dalam kondisi dan keadaan tertentu, kalau misalnya buru-buru kada sempat tersepakati, ya lakiannya hendak belakas, biniannya hendak belakas, kemudian tidak sampai disebutkan, atau misalnya pada saat ditanya maharnya berapa, udah gampang aja nanti, ya gampang aja nanti, tapi misalnya sampai 50 juta, 60 juta, takajud nang laki ini misalnya kan, lo ya mahar misal namanya. Mahar misal itu adalah mahar yang semisal dengannya. Ini ada tuntunan di dalam syariat. Baik, jadi kalau pian hendak menikah, tahun ini bujur-bujur dulu. Ya, kalau pian hendak menikah, tahun ini bujur-bujur. Ya, harus dilihat ya pian ininya lawan siapa. Bahkan kalau kita punya ilmu ya dalam masalah ini, di dalam syariat kita tuh ada mahrul misal. Pian kalau melihat kira-kira orang nih, bibinian nih, mahar saudara-saudaranya, misalnya orang sugih dan lain sebagainya, pian harus bertanya. Atau pian harus kira-kira juga. Ya, jangan sampai nanti pada saat pian sudah menikah kemudian kaget ya. Nah, ini yang harus difahami. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Catatan berikutnya terkait dengan mahar. Mahar itu adalah hak milik istri. Istri. Murni hak milik istri. Jadi nggak boleh tuh. Misalnya maharnya ngutang. Ya, misalnya nih ya. Boleh nggak maharnya ngutang? Boleh. Tapi tidak boleh pada saat di perjalanan rumah tangga. Ujar nang laki, deng, ikam tahu kalau keadaan kita nih nah pinangalih. Ya, aku mintanya lah mahar ikam lah. Ya. Kamu harus taat lawan laki. Kada boleh itu, Pak. Itu hak milik istri yang harus pian tunaikan. Bahkan kalau seandainya setelah menikah sampai bercerai, la qadarullah, kalau sampai ada orang yang bercerai, terus maharnya belum dibayar oleh suaminya, baik itu keseluruhannya atau sebagiannya, maka tetap harus ditunaikan dan dibayarkan kepada istri. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Jadi itu adalah hak milik istri, tidak jatuh dengan adanya perceraian, jatuh dengan terjadinya perceraian. Hak milik istri tidak jatuh ya dengan terjadinya perceraian. Yang kedua adalah ya tidak boleh, nih perhatikan, tidak boleh diambil paksa oleh siapa? Orang tua si istri. Pak, anaknya bisa dikondisikan. Minta tolong anaknya. Belum bisa ngeblank nanti. Oke. Ngeblank sudah. Apa tadi ini? Oh iya, hak milik istri. Jadi mahar itu hak milik istri. Ya. Tidak jatuh dengan terjadinya perceraian. Nah, kemudian yang berikutnya tidak boleh diambil paksa oleh orang tua istri. Makanya sebagian pernikahan biasanya itu dikasih pembeda. Ada ini untuk ngasih orang tuanya, misalnya untuk acara, ya. Ada maharnya, ya, itu harus diperjelas. Ya, jadi mahar itu bukan bagian dari yang bisa diambil oleh orang tua untuk dijadikan sebagai biaya pernikahan. Bisa dimengerti sudah? Kecuali kalau bibiniannya ikhlas. Kalau si calon istri atau si istri itu ikhlas. Ulun kada apa-apa. Duit yang diberi oleh calon laki ulun atau duit mahar itu digunakan untuk biaya pernikahan, itu tidak menjadi masalah. Tapi hukum asalnya kalau si istri tidak ikhlas untuk memberikan apa yang diberikan dari si suaminya dari bagian dari mahar, maka tidak boleh dipaksa oleh siapa? Orang tua istri. Baik, ini yang pertama ya. Sekali lagi, ulun ulangi, hak milik istri. Mahar itu murni hak milik istri. Yang pertama, tidak jatuh dengan terjadinya perceraian. Yang kedua, tidak boleh diambil paksa oleh orang tua si istri. Ya, kadang sebagian dari pernikahan, mahar yang diberikan oleh si suami itu seluruhnya diambil oleh orang tua istri. Ya, ini nggak boleh. Itu hak milik suami. Jadi, hak milik istri. Baik, ini yang pertama.
Yang kedua, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjut kepada hak yang kedua. Menghapus. Baik. Ini sudah ya? Belum hapus ya? Baik. Jadi buat bapak-bapak ya yang masih belum bayar maharnya atau belum lunas, segera dilunasi. Ya, segera dilunasi. Ya, karena memang boleh ngutang itu, Bu, boleh. Makanya mahar itu bagi seorang wanita ya, yang paling berkah adalah yang paling ya dimudahkan maharnya. Itu yang paling berkah. Tapi tentu saja laki-laki yang baik ya, dia akan berusaha memberikan yang terbaik untuk mahar di pernikahannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya Nabi SAW jamaah sekalian pernah suatu ketika ada sahabat Nabi SAW yang mau menikah. Lalu kemudian kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Jadikanlah mahar itu meskipun cuman sekedar satu cincin besi. Ya, satu cincin besi itu sangat murah dulu. Ya. Yang penting yang penting ada maharnya. Ya, kalau bisa itu adalah sesuatu yang diserahkan. Kalau di wadah kita misalnya biasanya maharnya itu seperangkat alat sholat misalnya, bolehkah? Atau misalnya maharnya buku panduan sholat misalnya, boleh nggak? Boleh, nggak menjadi masalah. Atau misalnya maharnya itu 3 gram emas, boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting ada maharnya. Baik. Yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suami. Ini kita berbicara masalah fikih ya. Ulun dari awal ini ingin sampaikan bahwa kita berbicara masalah fikih. Mungkin nanti bisa jadi ada hukum yang kira-kira itu akan di wadah kita ada kayak gini. Ulun akan terangkan terlebih dahulu hukum asal dan hukum fikihnya. Baik. Yang kedua, di antara hak yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya adalah nafkah. Apa Pak? Nafkah. Baik. Nafkah ini adalah, ini harus kita perhatikan, berlaku bagi wanita yang taat kepada suaminya. Perhatikan ya, berlaku habis. Nafkah ini berlaku ya, berlaku bagi wanita yang ya dalam ketaatan kepada suaminya. Kalau wanita ini tidak taat kepada suaminya, ulun beri contoh. Mohon maaf, ulun harus kasih contoh. Ketika misalnya diajak berhubungan suami istri, kemudian dia tidak mau, ya, malah misalnya kabur, ya, atau pulang ke rumah orang tuanya, berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari siapa? Dari suami. Sama halnya sebaliknya pada pertemuan yang telah lalu. Ini kita berbicara secara hukum fikih ya. Sama halnya pada pertemuan yang telah lalu. Seorang istri itu dia taat kepada suaminya, sebaliknya syaratnya adalah suaminya menunaikan hak-haknya. Syaratnya adalah suaminya menunaikan diantaranya nafkah kepada dirinya. Nah, maka berlaku bagi wanita yang dalam ketaatan kepada suaminya. Kalau wanita itu membantah terus, maka dia tidak mencukupi syarat untuk ya bisa mendapatkan nafkah dari suami. Tapi ini di dalam kadar yang nanti insya Allah akan kita bahas. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini yang pertama, berlaku nafkah ini diberikan kepada wanita yang dalam ketaatan kepada suaminya. Para ulama menyebutkan nafkah itu mencakup 3 perkara, jamaah sekalian. Kalau pengen bertanya, oke, nafkah itu bagaimana Ustaz? Apa saja cakupannya? Ada 3, jamaah sekalian. Nafkah yang diwajibkan bagi seorang suami yang harus ditunaikan kepada istrinya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah nafkah makanan. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mau menunaikan hak itu kita harus ada ilmunya. Apa hak yang harus kita tunaikan? Yang pertama adalah makanan. Yang kedua adalah pakaian.
pakaian. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Ada berapa, Pak? 3. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai nafkah. Nanti akan kita masuk, Ustaz, uang jajan tuh Bang kayak Pak. Kan biasanya kalau kita memahami nafkah itu adalah uang jajan. Tapi nafkah yang dibahas oleh para ulama fikih itu mencakup 3 perkara ini, jamaah sekalian. Yang pertama adalah apa? Makanan. Yang kedua adalah apa? Pakaian. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW di riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah kata Nabi SAW, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi kalian wahai para laki-laki untuk menunaikan rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang pertama adalah untuk makannya, yang kedua adalah untuk pakaiannya. Jadi makanan ini yang kira-kira bisa ditunaikan sesuai dengan urufnya ya. Makanya jamaah sekalian, sesuai dengan kebiasaan orang di tempat tersebut dan sesuai dengan kemampuan suaminya. Ya kalau misalnya suaminya ekonominya sedang atau di bawah, ya, berarti disesuaikan. Yang penting dia bisa kenyang. Makanya di dalam mazhab Syafi'i diantaranya yang harus ditunaikan itu adalah makanan pokok dan lauknya. Ya, terserah apa sesuai dengan kemampuan suaminya. Maka di sini juga kita harus tahu bahwa ibu-ibu ya ketika menuntut makanan itu ya tidak menuntut sesuatu yang tinggi. Tiap hari harus makan di luar. Ya. Bah, ini ada nah di media sosial nah ada nang laki hanya dapat gaji ya. Buat misalnya lunasin cicilan dan lain sebagainya, nang bini sudah bah ini ada warung hanyar nah. Hanyar buka ya. Setiap hari makan di luar misalnya. Ini juga tidak benar ya. Makanya di sini kan nafkah Ustaz makanan, iya tapi yang sewajarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan bil ma'ruf, sesuai dengan uruf, sesuai dengan kebiasaan. Ya kalau misalnya urufnya di sini misalnya ya hari pertama ayam, hari kedua tempe, hari ketiga telur, keempat tahu, ya kurang lebih situ. Tiap hari pian minta daging menjangan, nah itu berat ya. Atau apa bisa yang tiap hari minta rendang, tiap hari minta makanan yang mahal misalnya. Ya ini tidak dibenarkan. Baik. Dan kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ada pakaian ya. Pakaian ini juga yang sewajarnya. Sebagaimana uruf kebiasaan wanita, ada pakaian di rumah, ada pakaian buat keluar, ya, ada pakaian buat misalnya kondangan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan suaminya. Makanya yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah, pernikahan itu sangat penting sekali kita mempelajari fikih kafaah. Fikih kesetaraan, bukan berarti untuk meremehkan, enggak. Tapi memang di dalam Islam kita sudah bacakan perkataan-perkataan para ulama tentang harus sekufu. Ya. Bukan berarti untuk meremehkan yang lain, enggak. Tapi untuk supaya di dalam menjalani pernikahan itu, di dalam menjalani keluarga ini, perjalanannya itu tidak mempersulit satu dengan yang lainnya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya adalah tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini para ulama membahasnya secara khusus ya, karena ini yang paling sering menjadi sengketa antara suami dengan istri. Nah, kalau kita mau berbicara tentang masalah hukum fikih, kalau kita mau jujur ya, ulun akan bacakan nanti perkataan para ulama terkait dengan masalah ini. Tempat tinggal ini jamaah sekalian merupakan hak istri untuk dia itu punya tempat tinggal sendiri, tidak dicampur dengan keluarga suami yang lain. Itu merupakan hak istri. Ya, ulun akan bacakan perkataan para ulama di dalam masalah ini. Ya. Supaya kita tahu bagaimana para ulama itu membahas masalah ini. Baik. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau mengatakan, jadi supaya jangan sampai salah faham, dan ulun juga
Artinya ini lebih ditekankan kepada para suami, ya. Kalau dia mampu, ya, seyogianya, karena itu merupakan hak istri. Dia menyediakan tempat tinggal, entah itu dia mau nyewa, entah kecilnya seberapa, entah besarnya seberapa, tapi yang jelas ada tempat tinggal yang itu merupakan privasi bagi seorang istri, dan itu merupakan hak bagi seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Jika seorang suami qaddarallah, Allah takdirkan belum bisa menunaikannya sama sekali, minta maaf lah, maaf ya, akui bahwa kita belum bisa menunaikan haknya. Baik. Apa perkataan Ibnu Qudamah? Walaysa lirrajuli an yajma'a baina imra'atayhi fi maskanin wahidin bighairi ridaha saghiran kana au kabiran. Lianna 'alaiha dararan. Ini perkataan Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni jilid 8 halaman 138. Beliau mengatakan tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk mengumpulkan dua istri sekaligus di rumahnya. Tidak boleh, Pak. Buat jamaah sekalian yang berpikir ya untuk menikah lagi, ini harus dipikirkan. Pian jangan berpikir kau boleh mengumpulkan bini itu dalam satu rumah itu beberapa orang istri. Ya. Jangan pian berpikir nyamannya aja. Ini ada dipikirkan. Ini adalah hak istri yang harus ditunaikan. Ya, fi maskanin wahid tidak boleh. Ya, dikumpulkan di dalam satu tempat. Lima bainahuma minal adawati wal ghirah. Karena kebiasaannya pasti akan terjadi permusuhan, pasti akan terjadi konflik, wal ghirah, dan juga kecemburuan. Kemudian Al-Kasani juga berkata di dalam kitab beliau Bada'i'us Sana'i jilid 4 halaman 23. Beliau mengatakan, perhatikan di sini. Semoga ulun tidak disalahfahami dan semoga tidak dimusuhi oleh bapak-bapak. Tapi ulun harus sampaikan ini. Walau arada zauju an yuskinaha ma'a dharratiha. Kata Al-Kasani, kalau seandainya seorang suami ingin membuat istrinya tinggal dengan istrinya yang lain, ya, perhatikan di sini. Ini kan sama seperti perkataan Ibnu Qudamah. Ada tambahan yang disebutkan oleh Imam Al-Kasani. Au ma ahma'iha ka ummiz zauji wa ukhtihi wa bintihi min ghairiha wa aqaribiha fa abad dzalika alaihi. Ataupun dengan ibu dari suaminya. Perhatikan. Ataupun dengan ibu dari suaminya, atau dengan saudari suaminya, atau dengan anak perempuan yang bukan dari istrinya. Berarti anak siapa? Anak sambo. Ya. Lalu kemudian si istri tidak menginginkannya dan tidak ridha terhadap perkara tersebut, fa inna alaihi ayyuskinaha manzilan munfaridan. Maka hendaklah suami untuk membuat istrinya menyediakan tempat tinggal sendiri. Perhatikan di sini. Jamaah sekalian, ini bukan berarti kita ulun menyampaikan ini, ulun perlu disclaimer bahwasanya bukan berarti di sini kita menjadikan orang tua kita kalah dengan istri, enggak. Tapi memang seperti itulah hak seorang istri. Ya, artinya kalau seandainya hari ini pian dapat istri yang mau untuk tinggal bersama ibunda pian, tuh harus dikasih reward terus. Tuh harus dikasih hadiah terus. Karena berarti dia turun dari haknya. Apalagi menggini pian berbakti kepada orang tua. Nah, top itu. Itu wanita yang sulit dicari untuk saat ini. Kalau pian dapat seperti itu, syukuri. Kalau pian dapat seperti itu, sayangi bujur-bujur. Itu wanita yang langka. Kalau ada mau ikut merawat ibunda pian, itu jangan dikecewakan. Ya, jangan dikecewakan. Makanya ya ulun berharap ini tidak disalahpahami. Tapi kita harus tahu kalau seandainya qadarullah kita belum mampu untuk menunaikan hak tersebut, minta maaf sama istri. Ya, maaf ya. Semoga nanti kelak anak-anak kita yang lelakian juga berbakti sebagaimana ulun berbakti kepada ibunda ulun. Dan semoga suatu ketika kelak kalau seandainya anak kita kawin dapat istri yang juga akan membantu anak kita untuk berbakti kepada kita. Wah, itu Pak. Ya, itu harus disampaikan. Kita harus jujur, Pak. Di dalam hubungan suami istri itu, dalam hubungan keluarga itu harus jujur. Pak Ustaz, kenapa jadi disampaikan nih? Enggak. Dan minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan, dan itu harus kita sadari bersama ya bahwasanya ini adalah hak yang memang dicanangkan atau harus ditunaikan kepada seorang istri. Baik, sudah bisa dimengerti jamaah sekalian? Baik.
Tapi buat ibu-ibu ya juga harus melihat kondisi suaminya. Ya. Pian kalau mau bekalah dalam masalah ini, bersabar membantu suami untuk berbakti kepada kedua orang tua atau kepada salah satunya. Ya, kemudian suami pian ridho, ya, maka jaminan bagi pian itu surga untuk keriduan suami tadi. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, kalau seorang istri dia meninggal dalam keadaan suaminya ridho terhadapnya, maka jaminannya adalah surga. Jadi seperti itu. Jadi ya namanya kita berumah tangga kadang bisa jadi tarik ulur. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berapa menit lagi? Baik. 4 menit. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang harus kita fahami bersama. Kan tadi terkait dengan masalah nafkah. Lalu uang jajan itu bagaimana? Nah, yang harus kita pahami, nafkah itu mencakup 3 hal ini. Lalu bagaimana dengan uang jajan? Uang jajan itu adalah pemberian terbaik dari seorang suami kepada istri, dan itu pahalanya gede jemaah sekalian. Itu pahalanya besar. Makanya kata Nabi SAW, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah fisabilillah, untuk orang berjihad di jalan Allah, 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk seorang budak yang ingin membebaskan dirinya, ya, dengan 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, dalam hal ini diantaranya adalah istri, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau berikan kepada istrimu. Itu paling gede pahalanya. Jadi terbalik kalau pian kada pemalar lawan orang tapi pemalar lawan bini, itu terbalik. Dikit pahala pian. Ya. Karena yang paling besar itu adalah kepada istri. Mungkin kita begini, Ustaz, Ustaz teh kakanakan nih Ustaz sekolah. Kan kita merasa nih jamaah sekalian, kadang ada momen dimana anak itu tombay masuk sekolah, ya kan? Nang kakak masuk SD, nang apa namanya, yang ading masuk TK, kakak masuk SD, kakaknya lagi masuk SMP, kakaknya lagi masuk SMP, 4 tombay masing-masing jenjang. Amun ada kakaknya lagi masuk kuliah, ya kan? Pernah nggak biar merasa itu? Oh, apa benci kepala? Karena masuk itu kadang-kadang bisa jadi biayanya apalagi bertumpuk-tumpuk, ya. Ulun ingin sampaikan kepada pian bahwa sama halnya juga dengan tadi ngasih ngasih uang jajan kepada istri. Itu diantara bisa jadi sebab kita dikasih oleh Allah rezeki. Suatu ketika jamaah sekalian, ada satu hadis yang menarik. Satu ketika di zaman Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hadisnya sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Anas bin Malik mengatakan, "Kana akhwani ala ahdin Nabi SAW." Dulu ada 2 orang saudara, kakak lawan ading, ya. Di zaman Nabi SAW, fakana ahaduhuma ya'tin Nabiya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif. 2 orang tadi, kakak ading kan. Yang kakak ini begawi. Yang satu lagi yang ading nih, dia belajar mulazamah, hadir di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inya nama ongkosi adingnya menuntut ilmu. Mau ongkosi hidup adingnya nih nah, kakaknya begawi, adingnya sekolah ibaratkan kita. Tapi pada saat itu kan apa namanya, belajarnya dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai berlalu waktunya lama, tiba-tiba kakak ini mulai sudah uyuhnya bang. Bagaimana itu sedang ading nih ujar apa namanya sahabat tersebut, nyaman belajar menuntut ilmu, aku nang uyuh begawi. Sampai dia kepada titik dia nggak kuat lagi. Maka dia ngomong sama Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ulun nih nah keadaan kayak ini nah. Ulun mencari nafkah atau mencari ya kan gasan ading ulun ini nah. Inya menuntut ilmu di udah pian. Ya. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi rezekimu itu dilancarkan disebabkan karena engkau ngongkosin adikmu ini belajar pada Nabi SAW. Nah itu juga yang ingin ulun sampaikan kepada pihak semua. Bisa jadi jamaah sekalian, ya, kita itu dilancarkan rezeki, dilancarkan urusan itu disebabkan karena sebagaimana dikatakan Nabi, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi rezekimu itu dimudahkan, yang sampai hari ini engkau dapatkan kemudahan pada saat engkau begawi, engkau mencari nafkah, engkau berjualan, bisa jadi disebabkan karena engkau membiayai, mengongkosi adikmu itu belajar. Apalagi pelajaran adalah pelajaran agama. Jadi pian ya menyekolahkan anak di pesantren, di sekolahan, ya.
atau misalnya membiayai anak ya untuk kuliah, menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, jangan khawatir. Ini kata Nabi SAW, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi rezekimu itu disebabkan karena apa? Ya, engkau memberikan nafkah atau memberikan bantuan kepada adikmu yang sedang menuntut ilmu. Baik, silakan azan dulu, nanti kita akan lanjutkan kurang lebih sekitar 3 sampai 4 menit, dan tidak ada pertanyaan, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit, kurang lebih insyaallah tidak sampai 5 menit. Ulun ingin menyampaikan pelengkap dari terkait dengan masalah nafkah ini. Sekali lagi, nafkah itu yang wajib ditunaikan oleh suami yang berkaitan dengan harta itu adalah pada 3 perkara tersebut: makanan, pakaian, kemudian juga tempat tinggal. Adapun uang jajan ini adalah termasuk dari pemberian terbaik bagi seorang suami kepada istrinya. Tapi kalau misalnya seorang istri sudah ditunaikan 3 perkara tadi, makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maka ini berarti seorang suami sudah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian, bagaimana kalau seandainya si suami ini tidak memberikan nafkah yang cukup sementara dia mampu? Maka hukumnya boleh seorang istri itu mengambil tanpa sepengetahuan suami dari harta atau dari uang yang dimiliki oleh suami. Ada satu hadis Nabi SAW di mana salah seorang sahabiah yang bernama Hindun, istri dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhum ajmain, pernah suatu ketika mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini adalah seorang yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagiku dan bagi anak-anakku. Maka kata Hindun, bolehkah aku mengambil tanpa sepengetahuan Abu Sufyan? Berarti Abu Sufyan memiliki kemampuan, ya, tapi beliau tidak memberikan yang cukup kepada istri beliau. Lalu kemudian kata Nabi SAW, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah untuk kecukupan dirimu dan juga untuk kecukupan anak-anakmu. Artinya begini, kalau seorang suami sudah menunaikan haknya istri dengan menunaikan nafkahnya mencakup 3 perkara tadi, berarti tidak boleh lagi seorang istri itu mengambil tanpa sepengetahuan suami. Jadinya haram. Satu. Yang kedua, kalau seandainya si istri tidak cukup, lalu kemudian dia mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin suami, maka tidak boleh berlebihan melebihi keperluannya. Ini nggak boleh. Aur habis terus duit suami di dompet hilang terus kemana aja nang laki ini duit nih, padahal nang lakinya tahu CCTV berpasangan dia misalnya. Tapi kalau seandainya memang ingin mengambil, maka ambil secukupnya. Nggak boleh tuh istri tuh ngambil duit suami. Misalnya kadang-kadang istri itu tahu, Pak, di mana tempat suami nyimpan duit, ambil, misalnya di tasnya diambil, gasan bayar Shopee, gasan bayar apa, misalnya paman Shopee datang ambil, atau misalnya paman paket datang ambil duit suami tanpa izin. Nggak boleh, tidak boleh. Karena dirapel hanya sebulanan sudah mengambil hanya padahal nafkahnya sudah ditunaikan. Ini nggak boleh. Atau misalnya dia ambil tapi untuk ngirim ke orang tuanya, atau misalnya ngirim buat adik-adiknya, dia ambil padahal nafkahnya sudah ditunaikan. Ini haram, nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Itu pelengkapnya. Kemudian yang berikutnya, jadi harus bisa dimaklumi, harus bisa difahami. Kalau ibu-ibu suaminya pelit dan tidak memberikan nafkah yang cukup, boleh ngambil, tapi yang pertama dia harus melihat seberapa keperluannya dia dan anak-anaknya. Kalau sudah tercukupi, nggak boleh ngambil lebih dari itu. Mentang-mentang boleh ngambil, keperluannya 300.000, ngambilnya 2 juta. Ini tidak diperbolehkan. Apalagi kadang-kadang bisa jadi ATM-nya dipegang sama istri dan dia tahu pinnya. Dan suaminya kada suah betakun. Asal ambil aja terus bisa. Ini kada boleh. Kecuali kalau si suami bilang, "Wah, ini ATM. Habisakan ya, kata bapak."
Sekali dibuka oleh bini dasar habis udah karena ada isinya, atau isinya misalnya 50.000 ya, madai disuruh suaminya menghabiskan. Tapi intinya kalau seandainya sudah diizinkan oleh suami, isi rekeningnya misalnya banyak ya, itu boleh ya. Nah, pian terserah aja Anda pakai ini ATM ulun, pinnya sekian, nah silahkan pian. Tapi biasanya suami itu pinter, dia tidak akan memberikan yang seperti ini, tidak akan diberikan kepada istri yang boros, nggak bisa. Kalau kecuali dia tahu istrinya ini hemat, dia tahu bahwa istrinya ini bisa berhitung, itu mungkin yang seperti ini ya. Tapi kalau istrinya boros itu jarang ya. Jadi itu timbal baliknya ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya dikasih ATM, itu biasanya ya sudah dipelajari oleh suaminya bahwa ini insya Allah bisa hemat dan bisa dipercaya untuk mengelola keuangan. Baik, kemudian yang terakhir ya, terkait dengan masalah nafkah. Bagaimana kalau istri kerja? Nafkahnya itu boleh nggak si suami ini bilang, Deng, tuh nah gaji hikam tuh nah, kawakah aku minta juga, boleh nggak kira-kira? Yang pertama yang harus kita pahami bersama, kita tutup dengan ini ya. Ini pembahasan masalah fikih terkait dengan kalau istri bekerja bagaimana. Baik. Kalau seandainya istri itu mendapatkan uang dari hasil bekerjanya, itu murni hak milik istri. Satu. Kalau, nah ini satu. Kalau pada saat si istri ini bekerja sudah disyaratkan pada saat sebelum menikah. Ulun beri contoh ya. Kalau pada saat menikah perjanjiannya istri kasih syarat kepada suami, ulun bilanya kawin lawan pian, ulun tetap begawi mengajar di sekolahan ini. Deal, ujar suaminya, deal, aku tetap mengizinkan ikam begawi dari jam 8 sampai jam 5 sore. Maka seluruh gaji istri tidak boleh diutak-atik oleh suami. Paham sampai sini? Jamaah sekalian, nggak boleh, itu milik istri. Karena pian risiko sudah mengizinkan. Nggak bisa ketika pada saat di pernikahan, di jalannya pernikahan, ternyata kayak inilah. Rasa kayak hampa benar, balik ke rumah kerada bini, ya. Kayak belum kawin ya saya. Bini pada saat setelah datang itu uyuh, ya. Lah pian sendiri yang menyetujui persyaratan tersebut. Satu. Yang kedua, kalau seandainya si suami ya mengatakan bahwasanya aku kada mengizinkan, lalu si istri menyetujui atau belum disebut pada saat pernikahan, belum disepakati, ternyata di tengah perjalanan pernikahan si istri bilang, ulun ini berisi ijazah yang bisa ulun pakai untuk bekerja. Lalu kata suami begini, karena hakku engkau berada di rumah. Ya, perhatikan di sini. Karena hakku engkau berada di rumah dan akulah yang memberikan nafkah. Lalu kemudian engkau meminta izin untuk mengajar begawi. Ya, misalnya suami sudah meneliti, ini kerjaannya tidak ada perselisihan syariat, tidak ada campur baur laki-laki, kemudian juga tidak ada hal-hal yang berbau riba dan lain sebagainya, tidak ada yang menyelisih syariat. Lalu kata si suami, aku akan izinkan asal gaji hikam bagi dua. Maka dalam hal ini kalau istri menyetujui, ini boleh. Bisa dimengerti? Nah, di sini boleh si suami itu otak-atik gaji istri. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik, ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kada sampai 5 menit sesuai janji ulun. Ya, 5 menit kurang lebih. Insya Allah akan kita lanjutkan. Kita baru ambil 2 poin. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bagaimana hak menginap, ya. Hak yang lain-lainnya juga, hak bagaimana kita bermuamalah dengan istri, bagaimana artinya kita ngobrol dengan istri, bagaimana Rasulullah SAW, itu akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Rasulullah itu ulun kasih spill sedikit pada saat iktikaf itu, jamaah sekalian. Iktikaf itu kan Rasulullah pakai tenda sendiri ya. Ketika istri beliau datang, itu Rasulullah sambut, berhenti dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak. Mau pulang diantarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal orang iktikaf itu hukum asalnya tidak keluar dari masjid, tapi diantarkan oleh Rasulullah SAW. Ini lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Siapa yang paling kuat ibadahnya? Rasulullah SAW. Kita akan sebutkan nanti hadis-hadisnya dan akan kita bahas ya, kupas terkait dengan hal-hal yang seperti itu pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.